Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nadia dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 mata kuliah strategi belajar mengajar akan berdiskusi gitu ya terkait studi kasus yang berkaitan dengan materi kepribadian dan etika profesi seorang guru gitu ya. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Muhammad Sabik Hasanul Haq dengan NIM 17076200084. Nama saya Arif Karai Handika dengan NIM 17076200055. Nama saya Salma Putri Yulizar dengan NIM 17076200069. Nama saya Nabila Fifa Rasya dengan NIM 1707-620071. Baik, teman-teman. Jadi, guru merupakan sebuah profesi seperti yang kita ketahui, di mana dapat dikatakan profesi, yaitu ketika suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan yang tinggi bagi pelakunya. Nah, benar banget apa yang telah disampaikan sama Nabila. Selain itu, guru juga memiliki kewajiban nih. Ada 3 kewajiban guru. Yang pertama, guru harus memiliki kualifikasi akademik. Yang kedua, guru harus memiliki kompetensi, yang dimana kompetensi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Nah, kewajiban guru yang terakhir itu adalah guru wajib memiliki sertifikat pendidik agar dapat menjadi seorang guru. Nah, mungkin kilas balik yang udah pernah kita pelajarin sebelum-sebelumnya udah dijelasin secara singkat ya sama Nabil sama Salma. Sekarang di sini kita mencoba berdiskusi aja ya. Ada beberapa studi kasus. Nah, ini case yang pertama nih. Jadi bisa dibaca sendiri gitu ya di layar. Kita coba buat diskusi gimana tanggapan dari masing-masing kelompok kita. Mungkin gimana ya biar enaknya mulainya, boleh dimulai dari saya dulu kali ya memberi tanggapan terhadap case ini. Ini emang turun lagi ya, Nabil layar ya? Oke, kita mulai aja kali diskusinya ya. Kalau menurut saya pribadi nih, pada kasus ini sih, si oknum guru ini kayak udah ngelanggar norma gitu ya. Terus juga dia udah mencemari nama baik dari seorang profesi guru. Di mana guru itu kan seorang teladan gitu, apa ya yang diikutin sama murid-muridnya. Nantinya juga bakal dicontoh, baik sikapnya, perbuatannya, dan segalanya. Sedangkan tugas dari guru itu memberikan pelajaran. Nggak hanya pelajaran yang berbentuk materi dalam pelajaran di kelas, tetapi juga moral dan sikap. Moral yang sikap yang baik ini yang bakal diberikan juga nanti dari guru itu tersendiri sama kepada muridnya. Nah, dalam case ini, guru ini tidak menanamkan perbuatan yang baik dan tidak patut buat dicontoh sama murid-muridnya. Nah, benar banget, Dik. Selain itu, guru ini tuh nggak cuman mencemarkan nama baik profesi guru, tapi korban yang murid yang jadi korban ini pasti trauma gitu kan, karena udah dilecehkan lah ibaratnya. Terus juga pasti kan ada siswa-siswa yang lain yang mendengar kabar tersebut, pasti juga kayak trust issue. Gak cuma sama satu guru ini doang, tapi mungkin dia bakalan trust issue ke semua guru, bakalan kayak guru ini tuh tetap sama nggak ya kayak sama guru yang udah ngelecehin dia gitu kan. Dan hal tersebut itu jadi stigma baru buat guru, jadinya tuh stigma guru tuh jadi jelek gitu di mata murid. Nah, selain itu guru tersebut juga udah ngelanggar kompetensi yang ada pada guru, yaitu kompetensi kepribadian. Yang dimana kompetensi kepribadian ini terdapat poin yang dimana seorang guru harus memiliki pribadi yang stabil, arif, dan berwibawa. Nah, betul banget tuh, Mak. Dan menurut Nabila sendiri ya, Mak, dengan contoh kasus seperti di atas gitu, di mana guru tersebut memang melakukan hal yang nggak etis ya, kalau kita bisa bilang tuh sama muridnya gitu. Dapat terlihat bahwa guru tersebut itu tidak memiliki mental yang stabil, serta dia itu tentunya tidak memiliki perilaku yang arif maupun berwibawa gitu ya. Serta memang guru tersebut tentunya ya tidak menampilkan pribadi yang berakhlak mulia seperti yang
terdapat pada kompetensi yang Salma tadi disebutkan ya. Seperti yang terdapat juga, mohon maaf maksudnya itu pada kompetensi kepribadian guru ya, yang emang kita ketahui karena di dalam kompetensi kepribadian tersebut memang terdapat juga bahwa seorang pendidik itu harus berakhlak mulia, terus arif, berwibawa dan lain-lainnya. Dan hal yang dilakukan oleh guru tersebut itu bukanlah tindakan yang mulia ya tentunya, karena ya melainkan hal tersebut memang melanggar norma masyarakat seperti yang kita ketahui gitu. Jadi guru memang harusnya itu menjadi seorang teladan bagi muridnya, karena kan sering kita dengar juga ya, guru itu adalah panutan gitu. Guru itu adalah contoh gitu untuk anak-anak muridnya yang ada di dalam kelas, dan tidak hanya di dalam kelas sih sebenarnya, tapi di luar kelas pun guru juga yang memang harus menjalani profesinya sebagai seorang guru kayak gitu sih. Oke, kalau dari saya pribadi juga setuju banget sih ya dengan kalian gitu ya. Kalau guru tersebut tuh udah melakukan hal yang di luar norma gitu ya, dan ada kompetensi yang hilang dari seorang guru tersebut. Nah, harusnya dari pemerintah tuh bisa ngasih solusi gitu ya. Apalagi kalau teman-teman belum tahu nih, sebenarnya kasus pelecehan itu nggak cuma yang ada di contoh itu aja gitu ya, nggak cuma yang di 2020 doang gitu ya. Sebelum-sebelumnya atau bahkan sekarang pun juga masih banyak gitu ya kasus pelecehan guru terhadap murid gitu ya. Nah, harusnya sekarang nih pemerintah udah mulai berperan gitu ya untuk ngasih solusi dengan cara mengedukasi moral para guru, dan tidak hanya para guru tetapi juga calon guru gitu ya, supaya pada akhirnya mereka nanti punya kompetensi yang sangat penting, yaitu kompetensi kepribadian gitu ya. Karena kompetensi kepribadian ini sangat berkaitan erat gitu ya dengan guru sebagai contoh gitu ya bagi para muridnya. Karena sangat disayangkan gitu ya jika ada gitu ya oknum-oknum dari guru-guru itu yang pada akhirnya mencemarkan nama guru gitu ya sebagai profesi yang mulia, karena ya tadi melakukan perbuatan yang kurang baik seperti pelecehan gitu ya terhadap muridnya. Oke, berarti dari kasus tersebut kita berempat setuju ya kalau misalnya si oknum guru ini telah mencoreng nama profesi guru, dia tidak beretika seperti seharusnya guru gitu. Karena apa ya, sangat disayangkan, benar sih kata Sabik, sangat disayangkan gitu kalau misalnya ada guru yang merupakan profesi yang paling mulia tapi masih terdapat oknum-oknum yang tidak menerapkan prinsip tersebut, justru malah mencoreng nama baik dari guru itu sendiri. Oke, mungkin kita bakal next ya ke case yang kedua. Case yang kedua ini tentang cerita para guru yang berinovasi di tengah pandemi corona. Oke, positif ini ya. Ini teman-teman ada yang mau mulai dulu atau dari saya aja? Langsung aja Dika dulu, Dika. Oke, berarti saya memberikan ini pertama ya, apa? Diskusi pertama gitu, memberikan pendapat saya. Kalau menurut saya terkait guru yang berinovasi di saat pandemi COVID ya, dari kasus yang ada nih, dari kasus yang barusan gitu, kalau menurut saya, ini lawan dari case yang pertama tadi ya. Guru ini udah menunjukkan sikap yang profesional. Karena kenapa sih? Karena disebabkan guru-guru tersebut ini tetap berusaha gitu supaya bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengajar tentunya, sebagai pendidik. Dengan memberikan pelajaran kepada muridnya. Meskipun situasinya ya sedang pandemi gitu, jadi nggak memungkinkan buat tatap muka. Iya benar. Kalau dari saya pribadi setuju banget gitu ya sama Dika. Bahkan guru tersebut sangat bertanggung jawab gitu ya terhadap pekerjaan mereka gitu ya. Karena mereka tadi bisa kita lihat gitu ya sampai berinovasi gitu ya buat mencari cara supaya bisa memberikan pembelajaran yang terbaik gitu di masa pandemi.
mereka nggak cuma jadi guru yang pasrah doa yang pada akhirnya ya cuma memberikan materi dalam bentuk file gitu atau memberikan tugas tanpa menjelaskannya gitu ya. Soalnya ya guru-guru yang cuma ngasih materi melalui file atau memberikan tugas tanpa menjelaskan itu guru-guru yang nggak bertanggung jawab gitu ya terhadap para muridnya. Karena cara belajar yang kayak gitu justru bukannya bikin murid tambah pinter gitu ya atau paham, tapi malah bikin murid tambah pusing gitu ya, atau bingung gitu. Bener banget sih, Bik. Setuju sih, setuju. Dan dari kasus ini ya, kalau misalnya kita perhatiin gitu, hal tersebut juga menunjukkan loh kalau misalnya guru itu, ya guru tersebut ya, guru yang terdapat pada contoh kasus yang tadi sudah ditampilkan, guru tersebut yang merupakan guru yang profesional, ya karena seperti yang kita ketahui, di dalam kata profesional itu memang terdapat bahwa guru itu memiliki kompetensi. Dan menurut saya sendiri, menurut Nabila, kompetensi yang sangat menonjol di dalam contoh kasus yang ini yaitu kompetensi pedagogik dan juga kompetensi sosial. Mengapa sih demikian? Kenapa dikatakan seperti itu? Ya karena kompetensi pedagogik sendiri, ya guru tersebut memang memahami gitu bagaimana sih caranya tuh menyampaikan materi atau pengetahuan gitu supaya ya tetap ditangkap oleh peserta didik walaupun pada contoh kasus tersebut itu dalam keadaan pandemi. Dan dalam kompetensi sosialnya yaitu ya tentunya guru tersebut memikirkan bagaimana ya nasib peserta didik yang terdapat di pedalaman-pedalaman atau pelosok-pelosok gitu. Jadi kan memang dia memiliki pemikiran kayak kalau misalnya dia itu masih khawatir gitu terkait pemahaman peserta didiknya yang terdapat di daerah-daerah terpelosok gitu kalau misalnya pandemi, karena kan ketika pandemi kita juga belum bisa untuk tatap muka ya waktu itu ya, kayak gitu sih paling teman-teman kalau dari saya sendiri. Oke, aku juga setuju banget sama apa yang kata Nabil tadi, bahwa guru tuh punya kompetensi sosial yang menonjol di sini, karena guru itu bisa memanfaatkan teknologi apa loh yang sekiranya itu bisa digunakan semua orang walaupun sampai daerah-daerah gitu ya, itu radio ya, untuk menunjang proses belajar mengajar agar tetap efektif walaupun jarak jauh gitu kan. Terus guru tersebut juga memiliki itu yang tadi Nabil katakan juga, yaitu kompetensi profesional karena dapat memanfaatkan media gitu kan, pakai apa nih media apa yang sekiranya tuh cocok gitu untuk mereka yang ada di pedalaman, yaitu ya pakai radio contohnya untuk menyusun pembelajaran gitu-gitu yang kayak Senin sampai Jumat gitu kan. Pokoknya gitu sih dari aku pribadi. Tapi menurut saya ya, keren banget gak sih kayak inovasinya gitu. Dia ngajar lewat radio, yang biasa radio kita dengerin buat musik. Tapi di jam-jam tertentu sekarang udah ada kayak radionya yang isinya malah materi pembelajaran. Kan dengan kayak gitu, bukan cuma siswa doang gitu yang bisa belajar, tapi seluruh masyarakat yang memang mendengar radio gitu. Berarti kita tim pro semua ya dengan case ini ya. Betul, setuju banget. Bener banget, Dika. Dan kalau kita perhatian juga bukan siswa yang memang dia ajarkan juga ya yang bisa mendengarkan radio tersebut, bahkan yang di pelosok-pelosok sana gitu yang memang tidak memiliki maksudnya pendidikan gitu, kayak dia susah untuk pendidikan, bahkan dengan radio itu dia secara tidak langsung bisa belajar juga gitu sama-sama. Ya, justru karena itu Bill, karena emang mau menjangkau peserta didik yang ada di pelosok, makanya digunakan radio. Karena radio tuh ya mungkin salah satu media yang udah sampai ke pedalaman gitu. Satu-satunya misalkan nggak semua orang di pedalaman punya handphone, punya komputer, punya laptop kan. Jadi ya satu-satunya media yang bisa menjangkau tuh mungkin radio. Oke, kalau kayak gitu kita next aja kali ya ke case berikut, atau masih ada teman-teman nih di sini yang mau nambahin diskusi terkait case yang barusan?
Kalau dari aku sih cukup. Cukup. Oke, boleh kali friend. Kita kayak diskusi berat banget ya. Boleh di-share yang case ketiga nih. Perjuangan guru di pelosok garda untuk pelangi. Oke, nih terkait case yang ketiga nih. Siapa yang mau memulainya? Dari saya. Oke, Tabik. Nah, kalau dari saya, menurut saya gitu ya, ini merupakan salah satu gambaran guru yang keren banget gitu ya, rasa pedulinya tinggi banget gitu ya. Soalnya uh, mereka masih mikirin peserta didik yang ada di daerah pelosok gitu ya, yang mana di daerah pelosok itu pasti susah dijangkau gitu ya. Nah, karena rasa kekhawatiran itulah mereka pada akhirnya guru-guru ini tuh keren banget gitu ya. Mereka rela buat jauh-jauh gitu ya, pergi ke daerah pelosok gitu ya. Dan walaupun mungkin di sana tentunya teknologinya terbatas, mereka tuh tetap berusaha semaksimal mungkin gitu ya, dengan berbagai cara supaya pembelajaran di sana tuh tetap maksimal gitu, walaupun adanya keterbatasan teknologi. Kalau dari saya sih keren banget lah guru-guru itu. Bener sih, Bik. Bukan keren lagi, Dik. Itu mantep banget sih. Kayak diapresiasi itu wajib banget sih menurut saya sendiri. Dan juga ya, kalau kita lihat ya teman-teman, dua guru seperti yang tadi dicontoh ya, itu sangat mendalami banget gak sih sifatnya sebagai seorang pendidik yang memang berprofesi gitu. Karena ya seperti yang kita ketahui ya teman-teman, profesi sendiri pun kan emang memiliki 3 pilar ya. Di antaranya tuh pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik gitu. Dan jika dilihat dari dua guru pada contoh kasus tersebut, ya memang mereka memiliki 3 pilar tersebut. Kayak mereka mengajarkan para siswa atau siswinya itu pengetahuan memang yang mereka miliki. Kayak mereka tuh memang berbagi pengetahuan yang emang mereka miliki. Terus juga mereka memiliki keahlian gitu untuk membuat proses pembelajaran itu tuh kayak tetap berjalan dengan lancar gitu, kayak tanpa harus para siswa atau siswinya tuh kayak merasa bosan. Bahkan di case tadi, di kasus yang tadi itu ada kata di mana supaya para siswa atau siswinya itu nggak bosan, seringkali itu mereka itu membawa boneka atau mainan-mainan yang memang membuat para siswa atau siswinya itu nggak bosan. Dan selain itu, bahkan juga mereka memiliki kegigihan dan strategi yang baik ya untuk persiapin proses pembelajaran yang emang nantinya tuh bakal mereka lakuin di sana tuh gimana sih? Yang bakal mereka kasih ke anak-anaknya tuh gimana proses pembelajarannya, kayak gitu sih paling kalau dari saya sendiri. Oke, setuju banget sama apa yang udah dijelasin Nabil tadi. Nah, balik lagi nih ke profesi guru. Nah, kedua guru tersebut tuh pasti banget punya profesionalitas dalamnya. Kenapa? Soalnya dilihat dari kasus yang tadi, yang udah niat dan gigih banget buat datang ke rumah, dari rumah ke rumah gitu kan, pastinya guru tersebut punya sifat profesional yang tinggi dah. Nah, selain itu mereka juga pasti dilatar belakangi sifat panggilan jiwa, yang artinya itu mereka rela gitu buat datang ke pelosok, cuman buat mastiin nih peserta didiknya dapat pengetahuan yang layak dan baik. Terus juga tentunya kita bicara soal guru nih, nggak jauh-jauh dari kompetensi lagi kan pasti. Nah, karena emang gitu, seorang guru tuh harus banget punya kompetensi yang ditetapkan, yaitu 4 kompetensi tadi. Nah, kalau dilihat nih, dari seniat apa guru tersebut buat mengajar murid, dipastikan bahwa guru tersebut punya keempat kompetensi yang udah diwajibin dari seorang guru. Gitu sih menurut aku. Oke, ngomongin kompetensi ya. Kalau yang saya lihat nih, di sini ada 2 kompetensi gitu lah yang nonjol sama 2 guru tersebut. Kalau misalnya kita kemarin udah belajar terkait kompetensi-kompetensi yang memang harus dimiliki guru, di sini kita bisa melihat kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Kenapa sih saya bisa bilang di sini ada 2 kompetensi yang menonjol? Karena kalau misalnya kita lihat dari kompetensi kepribadian,
dua guru ini tuh udah sangat memiliki kepribadian yang sangat baik gitu kan. Mereka itu punya kepribadian yang udah oke deh dibilang, yang kayak dewasa, oke, arif, oke, berwibawa, oke, kreatif dan mampu berinovasi gitu. Dan tentu saja guru-guru ini mempunyai akhlak yang memang sesuai dengan pendidikan karakter di negara kita gitu kan. Mereka juga bisa dijadikan teladan untuk para peserta didiknya. Nah, hal tersebut tentunya membuat proses pembelajaran yang terjadi akan berjalan dengan baik dong. Dan para peserta juga tentunya enggak ngerasa bosan atau malah males gitu dalam menjalankannya. Dan selain kompetensi kepribadian, saya juga di sini melihat ada kompetensi lain yang menonjol, yaitu kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini bisa apa? Bisa kita lihat sendiri ya dari case tersebut, dari perjuangan-perjuangan yang mereka lakukan itu dalam perjalanan mengajar murid-muridnya. Gitu sih teman-teman, kalau dari saya pribadi. Dari Nabil, Salma, atau Sabik, ada lagi? Cukup sih, Dik. Ya, memang keren banget ya, teman-teman, kalau misalnya kita lihat, perlu diapresiasi banget. Semoga makin banyak ya memang pendidik-pendidik atau guru di Indonesia yang memiliki jiwa-jiwa kayak gitu. Pasti kan makin maju banget pendidikan di Indonesia sih kalau misalnya makin banyak yang seperti itu. Bener banget, Bill. Soalnya juga kan pasti peserta didik itu jadi tersentuh gitu kan, ngelihat nih gurunya aja niat nih mau ngajarin sampai sebegitunya. Nah, pasti anak-anak tuh lebih semangat lagi gitu kalau gurunya semangat buat belajar dan mengajar gitu. Menurut aku sih gitu. Oke, kalau misalnya begitu adanya gitu kan dari 3 case yang udah kita lihat, dari teman-teman masih ada tanggapan lain nggak nih? Kalau dari saya pribadi sih udah. Udah sih cukup. Cukup sih, cukup. Oke, kalau misalnya udah cukup, berarti tadi kita udah dikasih 3 case, terus kita diskusi santai kayak ngobrol gitu. Karena udah nggak ada case lagi yang perlu kita diskusikan gitu ya, kayaknya kita tutup aja karena ini ditutup. Saya balikin ke Sabik. Oke, tadi kita udah diskusi gitu ya terkait studi kasus terutama yang berkaitan dengan materi kita gitu ya, yang berkaitan dengan kompetensi gitu ya, maupun etika seorang guru gitu ya, dan juga profesionalitasnya. Dan semoga dengan adanya ya diskusi tadi gitu ya, dapat menambah pemahaman kita lah terkait materi yang sebelumnya udah kita dapatkan gitu ya. Dan juga ya semoga kedepannya guru-guru yang ada di Indonesia gitu ya, bisa menjadi guru-guru yang ada di contoh kasus kedua dan ketiga gitu ya, yang merupakan guru-guru yang memiliki profesionalitas yang baik gitu ya, atau kompetensi yang baik gitu. Ya mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf gitu ya jika dalam diskusi ini ada kata-kata atau hal yang kurang berkenan. Mari kita, ya demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.